الذي أحل النكاح وحرم الشفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Bojone swargane wong lanang nanggone ibuke udah jelas itu. Jadi Mas Farhan ini meskipun sudah punya istri yang namanya Ade, jangan sampai melupakan ibunya. Karena seluruh hartanya Mas Farhan ini adalah miliknya ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ilmu kita bermanfaat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih-lebih kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anakku, setelah melihat video tadi, pasti Anda bertanya-tanya bahwa itu adalah sebuah contoh orang yang sedang berpidato. Nah, anak-anakku, pernahkah anakku berpidato? Atau mungkin pernah ikut lomba berpidato? Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah berpidato atas nama sebuah organisasi tertentu? Nah, untuk itulah anak-anak, mari kita belajar apa sebenarnya itu pidato. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama apa itu yang namanya pidato, apa tujuan berpidato, macam-macam pidato itu apa saja, dan bagaimana cara kita membuat naskah pidato, dan yang lebih penting adalah apa metode kita ketika kita berpidato. Baiklah anak-anakku, mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama adalah apa sebenarnya arti dari sebuah pidato? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang disebut dengan berpidato adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan ide di depan halayak, di depan banyak orang, atau sebuah wacana yang dipersiapkan untuk disampaikan di depan banyak orang. Intinya, berpidato adalah menyampaikan sesuatu gagasan kepada banyak orang untuk menyampaikan sesuatu itu. Nah, selanjutnya, apa tujuan orang berpidato? Anak-anakku, ada 4 tujuan orang berpidato. Yang pertama adalah informatif. Artinya apa? Orang berpidato itu tujuannya untuk menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan apa yang menjadi informasi dan disampaikan pada umum, itu sudah bisa disebut sebagai berpidato. Itulah tujuan utama. Jadi menyampaikan informasi kepada umum. Yang kedua, argumentatif. Nah, tujuan argumentatif ini orang berpidato menyampaikan gagasan, opini yang disertai dengan alasan-alasan yang logis dan data-data yang valid. Maka pidato itu tujuannya adalah argumentatif. Apakah gagasannya itu bisa diterima orang lain atau tidak? Nah, yang ketiga adalah rekreatif. Nah, ternyata anak-anakku, tujuan pidato juga ada yang rekreatif. Maksudnya rekreatif ini adalah berpidato itu tujuannya selain dapat informasi, tetapi juga untuk memberikan rekreasi, untuk memberikan kesenangan, untuk memberikan semacam hiburan ini, agar orang yang mendengarkan itu merasa senang. Nah, ini namanya berpidato rekreatif. Nah, yang terakhir, pidato ini tujuannya adalah persuasif. Nah, kalau yang ini
ini yang paling banyak dilakukan seseorang ketika dia berpidato. Apa itu persuasif? Persuasif adalah mengajak, mempengaruhi orang lain untuk selalu berbuat baik. Ini tujuan utama sebenarnya dalam berpidato. Karena ketika kita berpidato pada dasarnya adalah kita ingin bahwa audien atau orang yang mendengarkan kita itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, bisa mengikuti atau terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, kebaikan yang akan kita sampaikan kepada mereka. Pada akhirnya nanti mereka akan mengikuti kita. Baiklah anakku, selanjutnya akan kita pelajari macam-macam berpidato. Anak-anakku, berpidato itu banyak ragamnya, banyak macamnya, ya kan? Ada pidato kenegaraan, ada pidato sambutan, ada juga pidato dalam rangka menyambut adanya peringatan hari besar baik nasional maupun peringatan hari besar Islam. Ada juga pidato peresmian. Nah, juga ada yang namanya pidato pertanggungjawaban. Semua macam-macam pidato ini pada dasarnya sama intinya. Hanya saja tujuannya tadi yang akan berbeda. Dan yang disampaikan adalah sesuai dengan macam-macam pidato tersebut. Contohnya, kalau pidato peresmian, tentu saja dia akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang akan diresmikan itu. Jika pidato sambutan, maka sambutan itu atas nama apa? Atas nama siapa? Atas nama organisasi kah? Atau atas nama lembaga? Itu sambutan. Nah, anak-anakku, selanjutnya bagaimana cara kita berpidato? Cara kita berpidato itu berarti kita menggunakan metode tertentu. Nah, di dalam berpidato kita mengenal 4 metode berpidato. Yang pertama adalah metode tekstual atau pidato memakai naskah. Pidato ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpidato dalam forum resmi. Bapak Presiden, Bapak Menteri, atau mungkin pemimpin sebuah lembaga atau organisasi tertentu. Mengapa? Di dalam forum resmi ini biasanya paling banyak menggunakan pidato yang memakai teks. Hal ini bertujuan agar pidato yang disampaikan tidak sampai salah. Karena apa? Karena kalau forum resmi itu salah, ini akan fatal jadinya. Yang kedua adalah metode non-teks. Berbeda dengan metode tekstual, kalau non-teks ini adalah metode yang tanpa teks. Orang berpidato secara langsung tanpa menggunakan teks, tapi langsung menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Nah, pidato semacam ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional, yang sudah terbiasa melakukan berpidato, sehingga materi yang akan disampaikan kepada khalayak ramai atau khalayak umum itu dia sudah menguasainya. Biasanya pidato seperti ini memang lebih rileks ya. Pidato seperti ini lebih leluasa, karena seorang yang melakukan pidato bisa leluasa menggunakan diksi atau kata-kata yang ia miliki tanpa harus dibatasi dengan tekstual atau kalimat-kalimat yang ditata di dalam teks. Hanya saja, anakku, biasanya kalau pidato non-teks ini, kalau orang tersebut keliru dalam mengucapkan, maka ini akibatnya juga tidak baik. Anak-anakku, itu adalah teknik atau metode pidato tanpa teks. Nah, syaratnya jika betul-betul menggunakan pidato non-teks, maka seorang pembicara atau yang berpidato wajib atau harus menguasai materi itu dengan baik. Kalau tidak menguasai materi dengan baik, maka jangan melakukan berpidato tanpa teks. Anak-anakku, untuk metode berikutnya
adalah metode ekstemporan. Nah, metode ekstemporan ini lebih sederhana. Ekstemporan itu artinya metode berpidato yang menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin pentingnya. Nah, ini sangat bagus. Mengapa? Karena dengan melihat catatan kecil, poin-poin penting dalam berpidato, maka alur berpidato itu sistematis. Alurnya runtut, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan penjelasan atau yang lainnya bisa menggunakan kata-kata sendiri, bisa menggunakan bahasanya sendiri. Dengan begitu, seorang yang berpidato dengan menggunakan metode ekstemporan ini, dia bisa leluasa menyampaikan materinya, sekaligus dia tidak akan keluar dari alur materi yang ia punyai. Nah, inilah metode yang bagus untuk digunakan, yaitu ekstemporan. Dan yang terakhir adalah metode impromptu. Nah, impromptu itu adalah metode dadakan. Anak-anak, kadangkala kita tanpa persiapan, kita tanpa diduga, tiba-tiba diminta oleh seseorang, diminta oleh lembaga, diminta oleh organisasi untuk menyampaikan pidato. Nah, bagaimana caranya? Nah, jelas sekali kalau sudah seperti ini, kita tidak mungkin membuat sebuah persiapan dulu, membuat teks terlebih dahulu, maka kita langsung berpidato. Nah, inilah yang disebut dengan metode impromptu. Anak-anakku, metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang sudah terbiasa berpidato, orang-orang yang profesional, yang betul-betul menguasai bagaimana teknik berpidato. Sehingga meskipun ini dadakan, dia pasti mampu berpidato dengan baik. Nah, anak-anakku, itulah 4 metode berpidato. Lalu bagaimanakah yang terbaik? Masing-masing metode tersebut memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan, bergantung situasi dan kondisi. Kapan kita menggunakan berpidato pakai teks, kapan kita menggunakan berpidato tanpa teks, kapan kita menggunakan berpidato dengan teknik ekstemporan pakai catatan kecil tadi, dan kapan pula ketika kita harus menggunakan metode impromptu. Anak-anakku, calon pemimpin hebat di masa depan. Selanjutnya, anak-anakku pasti bertanya, lalu bagaimana cara kita membuat naskah pidato? Anak-anakku, naskah pidato itu sederhana, ya. Secara umum struktur naskah berpidato itu hanya ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isinya, dan yang ketiga penutup. Nah, 3 struktur inilah yang harus kita tahu. Nah, saya mulai dari yang pertama, pembukaan. Anak-anakku, di dalam pembukaan berpidato ini ada 4 hal. Yang pertama adalah salam. Anakku, jangan lupa, setiap kita menyampaikan sesuatu di muka umum, jangan lupa kita harus melakukan salam. Nah, untuk salam ini, anak-anakku, di dalam berpidato, salam itu sebenarnya cukup hanya 1 kali saja. Artinya tidak boleh diulang-ulang atau tidak perlu, ya, menggunakan berbagai macam salam, sehingga salam kita itu macam-macam, ya. Sebenarnya tidak perlu. Cukup 1 aja sudah bisa mewakili. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sudah cukup. Karena ini adalah salam sudah secara nasional. Meskipun ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang muslim, kan? Yang kedua, kita juga bisa menggunakan salam sejahtera. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang non-muslim. Kemudian ada lagi salam lain, yaitu salam takdim. Sehingga tidak perlu semua salam harus disampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sapaan penghormatan. Nah, sapaan penghormatan ini sangat penting. Jangan sampai lupa, anakku.
Mengapa? Karena kita perlu menghormati orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan, yang hadir di dalam forum tersebut. Nah, untuk sapaan ini anak-anakku, yang perlu kalian ketahui adalah sapaan harus dilakukan dari orang yang jabatannya paling tinggi sampai yang paling rendah. Tetapi tidak harus semua para pejabat itu kita sapa. Bisa kita singkat, yaitu yang tertinggi aja, kemudian beberapa orang kita kelompokkan, kemudian baru hadirin. Saya beri satu contoh. Jika di dalam forum itu yang tertinggi adalah kepala sekolah, maka sapaan yang pertama adalah yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Gresik. Kalau yang tertinggi di situ adalah Bapak Bupati yang hadir di situ, maka sapaan yang terhormat adalah untuk Bapak Bupati. Dan ingat, yang terhormat itu artinya hanya satu orang yang perlu kita sebut. Nah, baru dilanjutkan yang kami hormati, Bapak, Ibu, guru, dan karyawan. Yang kami hormati, para pegawai kantor bupati. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, wali murid, dan seterusnya. Nah, kemudian barulah ada yang lebih bawah. Misalnya anak-anak, misalnya mahasiswa, misalnya siswa. Nah, ini sapaannya tidak harus menggunakan yang terhormat, tidak harus menggunakan yang kami hormati, tetapi bisa yang kami sayangi, yang kami cintai, juga bisa yang kami banggakan. Nah, lebih lengkap lagi kalau sudah sapaan tersebut diakhiri dengan seluruh hadirin, dengan menyapa hadirin yang berbahagia. Bagian yang ketiga di dalam pendahuluan adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anakku, untuk ucapan syukur ini memang bermacam-macamnya. Biasanya yang umum adalah menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi bagi orang-orang tertentu, nah ini kalau orang-orang Muslim, ini seringkali kalau berpidato, ucapan syukur ini disertai dengan bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan muqaddimah. Muqaddimah itu pada dasarnya adalah pendahuluan yang berisi ucapan syukur. Ya. Nah, muqaddimah ini macam-macam. Ada yang sederhana, ada yang agak panjang, bahkan yang ada panjang. Nah, ini bergantung pada situasi dan kondisi. Nah, bagi anak-anak paling tidak, apalagi anak-anak yang muslim ya, paling tidak menguasai 1 atau 2 muqaddimah. Muqaddimah yang umum saja. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baru kemudian bahasa Indonesianya. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Tetapi juga ada muqaddimah yang lain yang kadangkala dibaca agak panjang. Misalnya, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, anak-anakku, macam-macam muqaddimah ini, ya. Nah, anak-anakku bisa melihat, bisa mencari baik di Google atau di buku-buku berpidato, macam-macam muqaddimah ini. Dan kalau bisa, nanti disesuaikan dengan temanya. Ini kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya paling tidak muqaddimah yang paling sederhana tadi. Nah, pertanyaannya adalah,
apakah boleh kita berpidato tanpa mukadimah Arab? Jawabannya boleh. Karena apa? Karena pada dasarnya mukadimah atau pendahuluan itu sama artinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inilah yang bagian pendahuluan. Bagian yang keempat di dalam pendahuluan adalah pengantar kita untuk menuju kepada tema. Nah, pengantar ini penting agar nanti audien kita itu akan tahu apa sih yang akan disampaikan di dalam berpidato ini. Nah, inilah pengantar. Ini sangat penting agar bisa membawa audien kita menuju kepada materi utama. Baiklah anak-anakku, untuk berikutnya bagian yang kedua adalah bagian isi pidato. Nah, untuk bagian isi pidato ini anak-anakku, ya, paling tidak ada 3 hal yang harus dipersiapkan anak. Yang pertama, usahakan isi berpidato adalah materi yang betul-betul kamu pahami. Jangan sampai kamu menyampaikan materi pada dasarnya kamu tidak paham tentang materi itu. Karena apa? Tadi tujuan berpidato adalah menyampaikan materi, menyampaikan gagasan kepada banyak orang. Bagaimana mungkin orang bisa paham sementara kamu sendiri tidak bisa memahami materi tersebut? Nah, pilihlah materi yang betul-betul kamu bisa memahami dan kamu betul-betul bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, materi disusun secara sistematis. Artinya apa? Sistematis ini artinya berurutan secara hierarkis, secara logis. Mengapa? Karena kalau materi itu disusun dengan sistematis, apalagi alurnya itu logis, maka orang itu mudah memahaminya. Katakanlah misalnya, kita mau menyampaikan kiat-kiat sukses. Kiat sukses ini ada berapa item, ada berapa hal yang harus kita lakukan syaratnya menjadi orang sukses. Oh ternyata ada 4, oh ternyata ada 5. Nah, kita susun yang pertama sampai yang kelima. Dengan begitu, orang akan lebih cepat dan mudah memahaminya. Yang ketiga, karena di dalam materi ini mengandung unsur argumen, maka usahakan argumen ini betul-betul valid dan bisa dipercaya. Apalagi kalau yang disampaikan dalam berpidato itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Maka data yang valid, informasi yang baik ya, itu akan menjadi penentu. Jangan sampai memberikan argumen, memberikan data yang tidak valid. Misalnya, ternyata data ini dikuatkan dengan Al-Quran, dikuatkan dengan hadis. Misalnya, data ini dikuatkan dengan adanya di sebuah buku, adanya hasil penelitian. Dengan begitu data-data ini betul-betul bisa dipercaya orang. Jangan menggunakan data yang kamu sendiri tidak tahu. Jangan menggunakan data yang seperti kira-kira. Karena orang akan tidak percaya dengan apa yang akan kamu sampaikan. Nah, ini penting di dalam materi. Barulah kemudian kita susun dengan bagus. Kita berlatih untuk menyampaikan, maka apa yang akan kita sampaikan nanti akan baik, akan tersusun dengan sistematis dan berurutan secara kronologis, dan argumen kita adalah argumen yang logis. Insya Allah pidato kita akan menjadi bagus. Nah, anak-anakku, bagian yang terakhir dalam teks berpidato adalah penutup. Nah, anak-anakku, di dalam penutup ini sederhana. Di dalam penutup ini ada 3 hal. 3 hal inilah yang harus ada di dalam penutup. Yang pertama, jangan lupa memberikan simpulan dari materi yang ada, atau paling tidak penegasan bahwa materi yang tadi dipelajari atau disampaikan dari awal hingga akhir adalah ini. Dengan begitu mengingatkan kembali apa yang disampaikan di dalam isi tadi. Itu yang pertama.
Yang kedua, anakku, jangan lupa ucapkan terima kasih atas perhatian audiens. Ucapkan terima kasih kepada para audiens yang mendengarkan kita. Karena apa? Mereka lah yang membuat kita bisa berpidato dengan baik. Mereka lah yang menyupport kita, dan mereka lah yang memperhatikan kita. Maka kita patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Dan jangan lupa yang terakhir, permohonan maaf. Anak-anakku, di dalam menyampaikan materi dari awal hingga akhir, mungkin ada beberapa kata, ada beberapa kalimat, atau mungkin perilaku yang tidak berkenan, atau tidak sesuai, atau tidak cocok, atau bisa jadi menyakiti hati audiens, atau tersindir. Nah, untuk itulah jangan lupa pada bagian ini kita tetap memohon maaf kepada para audiens. Mungkin apa yang kita sampaikan ada khilaf, ada salah, atau ada kata-kata yang mungkin menusuk hatinya, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati mereka. Maka perlu kita ucapkan permohonan maaf tersebut. Barulah kita akhiri dengan salam. Nah, anak-anakku, itulah yang harus Anda pelajari, yang harus Ananda pahami agar bisa berpidato dengan baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan sekali lagi semoga Ananda menjadi anak-anak yang hebat, menjadi para pemimpin di masa depan yang amanah, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.